Kristus. Kita percaya ketika kita menyembah memuliakan Tuhan, kuasa dan roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita percaya yang kita menyembah memuliakan Tuhan, roh Tuhan bersama dengan kita semua. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan kekuatan di dalam menyembah, di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Segalanya
terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Genap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami mau merasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan bagi setiap kita. Kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur untuk kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Kau melepaskan kami dari roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kau menyembuhkan kami bagi yang sakit. Kau memberikan kekuatan bagi yang lemah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus Bapa. Terima kasih baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melindungi kami. Kami mau bersorak-sorai di dalam kemenangan. Dan kami percaya kemenangan itu adalah milik kami. Dan kami mau menjadi seorang lebih daripada pemenang, karena Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bila kami mau bersorak-sorai dalam sukacita Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ada kuasa Tuhan yang besar atas setiap kita. Dan kita punya iman yang besar. Dia adalah dasar dari yang kita harapkan. Amen. Dia adalah bukti dari segala yang tak pernah kita lihat. Yes. Mari kita memuji Tuhan. Hey! Dasar dari yang ku
melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Tuhan. Bersama Rohmu, Ku pasti benar. Mari tinggikan Dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Tuhan tak pernah memberikan pencobaan bagi setiap kita. Kita pasti melewati pencobaan ini. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Rohmu Tuhan. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kita percaya kuasa Tuhan melebihi dari segala apa yang kita harapkan. Kuasa itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Roh Tuhan turun saat ini atas kita semua. Terima kasih Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggikan Dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan bagi kita. Raja keagungan. Raja keagungan. Tuhan kita dahsyat. Bola sumber kemenangan bagi kita dan sukacita yang besar bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kau berkata, setiap yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Yesus adalah sumber kemenangan. Dia adalah sumber dari setiap penyelesaian masalah. Datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidup. Terima kasih Tuhan. Aku mau terbang bersama dengan-Mu Tuhan.
firman adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Kaulah perisai bagi setiap kami. Di saat kami tak berdaya, di saat kami mau menyerah, Tuhan, Kaulah sumber kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami mau berjalan, kami mau berlari, Tuhan, dan kami percaya, Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Kami tak akan letih, karena Tuhan menyertai kami. Kami adalah hamba-Mu, kami adalah raja wali-Mu, Tuhan. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan turun atas kami. Di saat ini, Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan, dan kami percaya kekuatan Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk anugerah yang baru. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam setiap pujian, setiap penyembahan, kekuatan yang baru ada di dalam setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan jiwa kami untuk mendengar akan firman. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini tertanam dalam kehidupan kami, dan kami dimenangkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan dan melakukan. Kami adalah menjadi orang-orang pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah online, kiranya tangan Tuhan menjamah saudara-saudara, melawat saudara-saudara, dan memberkati saudara sekalian. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang
saatnya bangsa Israel ada di Mara. Kita akan melihat itu karena beberapa saat kita juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan ini, supaya segala tindakan dan sifat ataupun segala apa yang kita lakukan tidak salah. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, setelah bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, dengan cara yang ajaib dari perbudakan Mesir, Tuhan melepaskan sedemikian rupa dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang Mesir. Saya tidak membahas itu lagi, tetapi ada hukuman yang paling dahsyat, yaitu ketika orang Israel lolos dari Laut Teberau dan orang Mesir yang mengejar mereka gak bisa lolos. Ketika orang Israel berjalan di tanah yang kering, kanan kirinya air yang berdiri tegak, dan orang Israel berhasil menyeberang karena ada kuasa dan tangan Tuhan yang menyertai mereka, yang membelah laut itu. Dan kemudian orang Mesir menyerang, berlari, mengejar orang Israel. Dan ketika mereka sampai di tengah-tengah laut, orang Israel sudah sampai di tepi laut yang satu. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya, dan air yang terbelah itu kemudian menyatu kembali dan membunuh, menewaskan seluruh pasukan Mesir yang mengejar orang Israel. Saudara-saudara, orang Israel bersorak-sorai kegirangan. Orang Israel menyanyi, orang Israel menari-nari, orang Israel bersukacita karena mereka melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh sangat ajaib dalam hidup mereka. Nah, ketika itu Musa menyuruh orang Israel untuk berangkat dari Laut Teberau, dan mereka sedang dalam perjalanan, dan mereka pergi ke padang gurun Syur dalam ayat yang ke-22. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 hari lamanya mereka tidak mendapat air. Mereka nggak dapat air.
Dan ketika mereka sampai ke satu tempat yang namanya Mara, ketika mereka minum air di Mara, air itu pahit, saudara-saudara. Dan orang Israel bersungut-sungut dalam ayat yang ke-24, bersungut-sungut kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Mereka marah kepada Musa. Saudara, mari kita perhatikan kisah ini. 3 hari yang kemarin mereka sorak-sorai, mereka memuji-muji Tuhan, mereka bergembira, menari-nari. Tetapi 3 hari kemudian mereka bersungut-sungut. Dari mulut yang sama, selisih 3 hari, mereka berubah. Mereka berubah. Puji-pujian dinaikkan. Tetapi 3 hari kemudian, persungutan kepada Tuhan dilakukan dengan mulut yang sama. Saudara-saudara, ini yang akan kita lihat, kecenderungan dari umat manusia, kecenderungan dari orang-orang yang percaya, orang Kristen juga, atau dari kebanyakan orang, dia mau hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan. Ketika orang menerima berkat-berkat jasmani, wah, hore. Atau kalau orang Kristen berkata, haleluya. Mungkin dia dapat pekerjaan yang bagus. Mungkin dia dapat keuntungan yang besar. Mungkin dia mendapatkan promosi, kenaikan jabatan. Wah, mereka senyum. Dan kemudian mereka mengadakan acara syukuran. Mereka mengundang saudara-saudara seiman yang lain. Mereka mengatakan ini ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin orang percaya Tuhan pindah rumah yang baru. Mereka mengundang teman-temannya. Mereka mengucap syukur. Terus kemudian teman-temannya datang. Teman-temannya lihat rumah yang baru itu. Dan sama-sama sukacita. Itu bukan satu hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang umum. Dan bukan hanya orang Kristen saja. Ketika ada berkat-berkat atau hal-hal jasmani yang ditambah-tambahkan dalam hidupnya, maka akan tersenyum gembira, maka akan bergembira dan sukacita mengundang orang-orang lain, penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika ada bencana datang, ketika ada kesukaran datang, ketika ada kerugian yang datang, ketika ada sakit yang datang, ketika ada masalah dan problem yang datang, maka ada begitu banyak orang, juga orang-orang Kristen yang bersungut-sungut. Dan itu persis sama dengan bangsa Israel. Mari pada hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara dalam satu ayat di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pada hari mujur bergembiralah. Ya, waktu hari mujur semua senang. Tetapi pada hari malang kita harus ingat bahwa ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada pada hari-hari ini, apakah saudara sedang mengalami hari mujur?
Kalau hari mujur itu datang dalam hidup saudara, bergembiralah, bersukacitalah. Tetapi kalau hari malang itu datang, Anda dan saya harus ingat bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Sekali lagi, kalau saudara saat ini sedang mengalami hari mujur, bergembiralah. Tetapi kalau Anda kata saat ini saudara sedang mengalami hari malang, ingatlah, perhatikanlah, hari malang ini pun dijadikan oleh Allah. Saudara-saudara, saya memberikan contoh seperti sepasang sepatu. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kalau saudara pergi ke toko, kemudian ada promosi di sana, beli satu gratis satu. Kemudian saudara pilih yang saudara maksud. Tentunya dengan promosi itu saudara akan ambil 2 pasang, bukan? Saudara pilih 2 pasang. Kemudian saudara bawa ke kasir, beli 1 gratis 1. Sampai di kasir, kasir berkata, "Loh Pak, kok Bapak ambil 2 pasang, 1 gratis 1, berarti berapa? 2, 1 kanan, 1 kiri." Saudara pasti marah, bukan? Tentunya maksud promosi itu beli 1 gratis 1 artinya dapat 2 pasang, bukan? Bukan beli kanan dapat kiri, atau beli sepatu sebelah kiri dapat kanan, bukan begitu. Hari malang, hari mujur, saudara harus siap untuk menerimanya. Saudara harus siap untuk menghadapinya. Mungkin pada hari-hari ini saudara mengalami dalam bisnis saudara rasa kemerosotan, penghasilan saudara berkurang. Mungkin ini menjadi hari yang malang buat saudara. Ataupun mungkin ada beberapa di antara saudara yang mendengar ini, saudara sedang dirumahkan oleh pimpinan perusahaan saudara. Dirumahkan. Bahkan saya mendengar ada beberapa yang dirumahkan gak digaji. Saya juga mendengar ada yang dipotong 40%, ada yang dipotong 50%, dan seterusnya. Hari malang, hari mujur, saudara harus ingat, saudara harus perhatikan baik-baik. Bersiaplah untuk saudara-saudara menghadapinya. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ketika mereka tidak ada air, atau ketika mereka sampai di Mara minum air dan air rasanya pahit, mereka langsung marah, mereka langsung bersungut-sungut. Ketika hari malang itu datang, ingatlah, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebajikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja
Allah sedang bekerja kepada kita semua. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, dimanapun Anda sedang mendengar berita ini, Allah sedang bekerja. Dan ketika Allah sedang bekerja, bukan untuk kegagalan dan kehancuran kita, tetapi untuk menjadi kebajikan dan kebaikan saudara-saudara semua. Percayalah itu, aminkan kebenaran itu. Allah sedang bekerja untuk menjadi kebajikan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, ini luar biasa. Istri Ayub, dia cuman mau kalau hari muncul. Ketika hari malang, dia nggak mau menerima. Coba kita membaca di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika Ayub jaya, ketika Ayub sukses, istrinya senyum, istrinya menyambut Ayub, istrinya berbicara baik-baik kepada Ayub. Tetapi satu kali, seizin Tuhan, iblis datang minta izin. Saudara bisa pelajari dalam Ayub pasal yang pertama. Iblis itu kalau mau memberikan sesuatu kerugian atau malapetaka atau bencana atau hal-hal apapun, perhatikan baik-baik. Iblis gak bisa lakukan seenak-enaknya. Iblis tidak bisa melakukan semau-maunya. Iblis harus minta izin kepada Tuhan. Jadi iblis itu punya lisensi, SIM, surat izin menggoda. Ketika datang malapetaka, iblis minta izin dulu kepada Tuhan. Dia akan ganggu Ayub, dia akan habiskan harta Ayub, dia akan lakukan apapun terhadap Ayub. Tuhan berkata, oke, tapi ingat, jangan ganggu nyawanya. Saudara-saudara, ketika dapat izin seperti itu, Ayub betul-betul habis. Hartanya ludes dalam sekejap. Ada yang dirampok, ada yang kena petir, mereka semua kambing domba, semua binatang-binatangnya habis. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja. 10 anaknya Ayub mati dalam 1 hari. Ada 10 peti mati berjajar. Wow. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Tiba-tiba Ayub mengalami gatal sekujur tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Dan untuk menggaruknya Ayub perlu tembikar. Tentunya lecet-lecet tubuhnya, berdarah-darah, keluar nanah, bau busuk, pedih, perih. Apa yang dikatakan oleh istrinya Ayub? Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-9, berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Engkau masih mau saleh? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, kamu masih mau saleh? Kutuki Allahmu, matilah kamu.
Ini seorang istri yang mengatakan demikian kepada suaminya. Tetapi Ayub berbeda. Ayub enggak berdosa dengan lidahnya. Coba dibacakan Ayub pasal yang pertama. Menarik sekali saudara-saudara. Ayat yang ke-21. Ayub pertama ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku lahir gak bawa apa-apa. Kalau hartaku banyak, rumahku banyak, asetku banyak, semua aku ada. Waktu aku ada dalam dunia ini, waktu dulu aku lahir, aku gak bawa apapun. Aku telanjang. Demikian juga pada waktu aku meninggal. Demikian juga waktu aku kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Wah, ini luar biasa loh. Di tengah-tengah keadaan Ayub yang demikian, masih bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Umat Tuhan, pasang telinga baik-baik. Apapun keadaan saudara, ingatlah Ayub. Ingatlah saudara lahir gak bawa apa-apa. Ingatlah bahwa satu kali ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita juga gak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji atau terpujilah namanya Tuhan. Gak ada persungutan, gak ada kata-kata yang jahat, gak ada kata-kata yang mempersalahkan Tuhan. Buang itu dalam hidup saudara, buang itu dari pikiran saudara, dan jangan itu diucapkan dari mulut saudara. Tetap ketika hari malang itu datang, ucapkanlah syukur, sebab kita tahu hari malang itu datang, Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong setiap umat Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-24 dari kitab Keluaran pasal yang ke-15, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Bangsa Israel bersungut-sungut. Saudara-saudara, bangsa Israel baru 3 hari ditolong dengan tangan yang ajaib. Baru 3 hari menikmati pemandangan yang luar biasa. Dia menyeberangi laut Teberau itu, kanan kiri air berdiri tegak. Jangan-jangan orang Israel bisa melihat SeaWorld di dalam laut itu, saudara-saudara. Lihat ikan-ikan, lihat macam-macam yang ada di dasar laut. Orang Israel berjalan di tanah yang kering. Mungkin beberapa saudara pernah lihat SeaWorld, mungkin di Jakarta, mungkin di Singapura, atau di negara-negara lain. Nah, orang Israel sudah mengalami itu asli, bukan dibuat oleh tangan manusia. Orang Israel memuji-muji Tuhan, tetapi lewat 3 hari sungut-sungut, maka bersungut-sungutlah bangsa itu. Kita akan buat perbandingan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut? Jadi begini, orang yang bersungut-sungut adalah umat yang
jahat. Buka telinga rohani lebar-lebar. Orang yang bersungut-sungut itu adalah umat yang jahat. Saya berdoa dari tempat ini, jangan ada seorang pun di antara kita menjadi umat yang jahat. Mari kita belajar. Saudara, Alkitab melarang untuk bersungut-sungut. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Surat Yakobus pasal 5, ayat yang ke-10. Ayat ke-9. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu saling mempersalahkan. Itu akan mendatangkan hukuman loh dalam hidup saudara. Akan mendatangkan hukuman. Mari renungkan baik-baik. Jangan sungut-sungut. Jangan saling mempersalahkan. Ketika kerugian datang dalam hidup saudara, ketika sesuatu yang pahit terjadi hari-hari ini menimpa saudara, jangan saudara mempersalahkan si A, si B, ujung-ujungnya mempersalahkan Tuhan. Ingat, bersungut-sungut adalah umat yang jahat, mendatangkan hukuman. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bukan hanya dihukum, bahkan sampai dibinasakan. Jangan itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Datang hukuman, terus kita enggak mau tobat dan terus bersungut-sungut, enggak terima dengan hari-hari malang yang terjadi. Akhirnya terjadilah kebinasaan dalam hidup umatnya. Ini yang dibinasakan adalah umat yang jahat. Filipi, saya akan bacakan ayat-ayat ini menunjukkan kepada seluruh umat Tuhan, membawa satu pengertian buat kita bahwa ternyata bersungut-sungut itu umat yang jahat, bahwa bersungut-sungut itu akan dihukum, bahwa bersungut-sungut itu bisa dibinasakan oleh Tuhan kalau nggak bertobat. Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, mulai hari ini, semua umat Tuhan termasuk saya, kita belajar untuk bersyukur. Dengar pengajaran ini, dengar dan kita lakukan ini. Bersyukur, ucapkanlah syukur senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, mungkin Anda sedang sakit ketika Anda sedang mendengar firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Mari, meskipun saudara sakit, dari mulut saudara tetap
mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Rancangannya pasti akan jadi. Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebajikan buat kita, buat saudara dan saya. Wow. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Senantiasa mengucap syukur. Oh saudara-saudaraku, Anda adalah umat, bukan umat yang jahat, tapi Anda adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau masih sering kita kalau masih sering kita bersungut-sungut, pada hari ini datang sama Tuhan. Ampun Tuhan, supaya penghukuman Tuhan tidak datang atasku. Ampun Tuhan, supaya aku tidak dibinasakan. Saudara, belajar. Tentunya ini suatu proses dalam hidup ini. Rasul Paulus ada di penjara. Dia baru dicambuk, dipukul, dihajar. Dan di penjara itu dia dipasung, dibelenggu. Tapi dalam penjara itu, dalam Kisah 16, Rasul Paulus tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Tadi ayat Ayub sudah kita baca. Aku lahir telanjang, aku kembali telanjang. Segala puji, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini poin-poin yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Mari kita naikkan doa kita, kita naikkan permohonan kita, bukan dengan persungutan. Tuhan, kenapa ini terjadi atas hidupku? Kenapa aku mengalami kebangkrutan? Kenapa aku ikut di PHK? Kenapa aku mengalami ini dan itu? Oh, bukan kenapa, tapi mengucap syukur, doa dan disertai dengan ucapan syukur, permohonan disertai dengan ucapan syukur. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, bukan disertai persungutan, tapi disertai dengan ucapan syukur. Roh Kudus tolong kita. Mari kita dengar bacaan ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, gak boleh khawatir. Keadaan yang sulit apapun bisa terjadi dalam hidup kita pada hari-hari ini. Seluruh dunia banyak mengalami keadaan yang sulit ini. Tapi jangan khawatir. Nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, ya permohonan. Tapi bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan ucapan syukur. Dahsyat. Mengucap syukur adalah DP, down payment. Mengucap syukur adalah Forskot, uang tanda jadi. Dari apa? Dari berkat Tuhan yang sedang disiapkan untuk dikirim dalam hidup saudara-saudara. Itulah mengucap syukur. Haleluya. Hal yang sederhana, kalimat yang sederhana, tapi mempunyai makna yang sangat dahsyat. Ketika saudara sedang mengalami hari-hari yang malang, saudara bilang, hari yang malang itu datang. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau tidak pernah salah. Hari yang malang itu datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari yang malang itu datang. Haleluya.
tetap nggak salah di mulut ini. Sebab keluar ucapan syukur sama Tuhan. DP, Forskot, tanda jadi. Tanda jadi apa? Berkat Tuhan yang sedang disiapkan dan dikirim kepada saudara-saudara. Kalau Anda beli rumah, beli mobil, ada DP, sudah dibayar, saudara bisa naiki mobil itu. DP, Forskot, tanda jadi dari berkat Tuhan yang sedang dikirimkan ke atas saudara-saudara. Terimalah berkatnya Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saya akan tunjukkan sedikit hal ini dalam akhir khotbah ini. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Di padang gurun, mau berseru sama siapa? Nggak ada air dan airnya di Mara pahit. Mau berseru sama siapa? Kalau sekarang nggak ada air untuk minum, saudara tekan nomor telepon untuk beli air. Saudara pergi ke supermarket untuk dapat air. Air dingin atau minuman yang menyejukkan, saudara tinggal beli. Kalau air biasa nggak terlalu mahal, saya kira semua di sini bisa beli air. Tapi di padang gurun, mau berseru sama siapa? Mau nelpon siapa? Mau datang kepada siapa? Mau panggil air pam? Mau panggil lori, truk isi air? Tidak ada. Tapi luar biasa, Musa berseru kepada Tuhan. Pertolongan saudara nggak dapat dari siapa-siapa. Nggak ada orang yang peduli dengan saudara. Tapi Tuhan peduli dengan saudara-saudara. Berserulah kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Wow, dahsyat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau saya berseru kepada Tuhan, maka pasti Tuhan menjawab saya. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab saudara. Kalau Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab Musa. Tuhannya Musa, Tuhannya saya adalah Tuhan saudara. Dan kalau saudara berseru, Tuhan akan menjawab. Haleluya. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan jawabnya begini. Dalam ayat yang ke-26. Ayat yang ke-25, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu. Orang membaca perjanjian lama tentunya ada arti rohani. Selubungnya harus disingkapkan. Selubungnya harus dibuka. Baru orang jelas memandang kebenaran, melihat kebenaran, mendapat kebenaran. Kayu. Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Kayu ini cerita tentang salib. Kayu salib.
Tuhan tunjukkan kayu. Tuhan mau tunjukkan salib. Dengar Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa yang mau mengikut Yesus, Anda harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku, kata Tuhan. Kayu, cerita tentang salib. Ketika saudara mengalami hal yang pahit, datang kepada salib Yesus. Pandang Yesus, ikut Yesus. Yang pahit itu akan jadi manis. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, satu hal yang luar biasa kebenaran pada hari ini. Kayu, cerita salib. Kalau saudara sedang mengalami hal yang pahit seperti orang Israel, Tuhan tunjukkan kepada Musa kayu. Ingat salib. Datang kepada salib Kristus, menyangkal diri pikul salib. Yang pahit akan jadi manis, akan berubah jadi manis. Oh haleluya. Roh Kudus tolong kita bisa memahami. Ayat yang ke-26, ayat ini kita akan membaca dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun dan yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan tidak menimpakan penyakit. Tuhanlah yang menyembuhkan saudara. Pasanglah telinga untuk dengar perintah-perintah Tuhan dan tetap ikuti dan lakukan dan taati ketetapan Tuhan. Haleluya. Ini berita, ini kebenaran yang luar biasa buat saya dan saudara-saudara. Ini akan mengubah hidup saudara, sehingga mulai hari ini semua jemaat, semua umat Tuhan akan bersyukur dalam segala hal. Dia berjanji, dia akan tepati. Dia mengatakan, dia nggak pernah akan ingkari itu. Kaulah Tuhan yang berjanji. Makasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Dustanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji,
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Ya, satu kali lagi katakan Tuhan, haleluya, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo dimanapun Anda berada, tundukkan kepala saudara dan tutup mata saudara. Renungkan itu. Jangan jadi umat yang jahat. Bersungut-sungut akan mendatangkan hukuman. Bahkan gak bertobat akan dibinasakan oleh Tuhan. Dari tempat ini kita sama-sama diingatkan, kalau ada di antara saudara-saudara yang masih sering bersungut-sungut, ayo saat ini datang sama Tuhan dengan merendahkan diri kita dan mengatakan, ampuni aku. Mulai hari ini aku akan belajar untuk mengucap syukur, menaikkan doa, menaikkan permohonan, bukan dengan persungutan tapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ingatlah, Allah turut bekerja, Allah sedang bekerja, mendatangkan kebajikan, mendatangkan kebaikan buat saudara-saudara semua. Oh, datang sama Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Berbicaralah kepada kami umat-Mu. Datang kepada salib Kristus. Datang kepada Yesus. Datang kepada kayu salib. Yang pahit itu akan manis. Terima kasih. Pada hari ini kembali kami berdoa. Kami akan doakan buat bangsa kami. Kami akan bersama-sama berdoa buat kota tempat di mana kami tinggal pada hari ini. Mari bersama-sama umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa buat bangsa ini, buat Indonesia, buat kota di mana kita tinggal.
supaya pemulihan terjadi, supaya lawatan Tuhan dinyatakan, supaya kabar baik diberitakan. Glory. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia, berkati kota kami, lawat kota kami. Sikala laba 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 ya laba laba ya balabasa. Giara laba sadara laba ya balabase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam beberapa hari-hari ke depan, ada di beberapa banyak tempat, di beberapa banyak wilayah, akan yang mulai penyesuaian new normal. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, tetap jaga umat-Mu, jangan timpakan penyakit atas umat-Mu, lindungi umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau beracara hari ini, Engkau hadir di setiap rumah kami, Engkau melawat kami, Engkau bekerja dan menyentuh hati kami, Engkau membangkitkan semangat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa di sorga, di penghujung ibadah ini, kembali hamba-Mu mohon, Engkau adalah penolong umat-Mu, Engkau yang mencukupi semua kebutuhan umat-Mu, Engkau yang akan menolong umat-Mu dalam segala keadaan. Saudara-saudara, yakinlah, seperti Musa berseru kepada Tuhan di tempat itu, di Mara itu, berserulah, Yesus tidak jauh, Dia sejauh doa saja. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami merasa disegarkan saat ini. Dan hamba-Mu di penghujung ibadah ini, mohonkan berkat Tuhan ke atas seluruh umat-Mu. Mari saudara-saudara, angkat hati saudara, tujukan mata saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya Tuhan. Berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan daerahku
memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini kembali kita mengikuti ibadah online dan kita belajar jangan bersungut-sungut. Saya yakin hadirat Tuhan juga turun kepada saudara-saudara semua di rumah saudara masing-masing. Juga ketika saudara mendapatkan berkat dari ibadah ini, saudara bisa sharekan channel ini kepada kawan-kawan saudara. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Shalom, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tatkala gelap mencekam hidupku, ku rasa aman dalam-Mu. Ku bawa hatiku, ombak yang menderu tak membuat galau hatiku. Ku tahu ku selalu mengandalkan-Mu. Ku ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Jiwaku berseru hanya kepada-Mu. Segala kerinduan hasrat jiwaku ku serahkan padamu. Sampai batas waktu Kaulah satu. Tatkala gelap mencekam hidupku, ku rasa aman dalam-Mu. Ku bawa hatiku, ombak yang menderu tak membuat galau hatiku. Ku tahu ku selalu mengandalkan-Mu.